saya ingin mengajakmu merenungkan sesuatu. Bagaimana jika kesalahan-kesalahan suamimu menjadi alat yang Allah pakai untuk membentukmu? Bagaimana jika setiap hal yang sangat mengganggumu berkenaan dengan suami merupakan rencana Allah untuk mengajarkan hal yang baru kepadamu? Apakah kamu bersedia menerima fakta bahwa pembenahan dalam pernikahanmu, yaitu proses untuk menggerakkan hati seorang pria, harus dimulai dari dirimu? Ketahuilah, tatkala karaktermu bertumbuh, tatkala akar kerohanianmu menancap jauh ke dalam, tatkala kamu belajar mendengar suara Tuhan dan membangun pikiranmu dengan hikmat-Nya, tatkala kamu mengizinkan Roh Kudus mengubah karaktermu dan membentuk ulang hatimu, suamimu akan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri, menghargai, dan menyayangimu lebih lagi. Membenahi pernikahan harus dimulai dari dirimu. Bagaimana Allah memakai realitas kehidupan ini bersama seorang pria yang tidak sempurna untuk mengajarkanmu supaya bertumbuh dalam kesabaran dan pengertian? Bagaimana Allah memakai pernikahanmu dengan seorang pria pemarah untuk mengajarmu cara mengasihi seorang pemarah? Bagaimana Allah memakai nafsu seks suamimu, ketidakmantapan suamimu dalam pekerjaan, atau barangkali kurangnya kemampuan suami dalam bergaul untuk mengajarkanmu tentang cara menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia? Masih wajar dan sehat apabila kamu mengharapkan terjadi perubahan besar pada suamimu. Tetapi menjadi tidak wajar jika dengan egois kamu menuntut hal itu harus terjadi. Ketika kamu mengharapkan sesuatu dengan cara yang positif, itu berarti kamu menyerahkan diri kepada Allah agar dipakai sebagai alat untuk mengasihi, mengubah, dan melakukan transformasi rohani. Ketika kamu menuntut perubahan seseorang untuk kepentinganmu, itu berarti kamu sedang berusaha mengendalikan dunia untuk memenuhi kenyamanan, kebutuhan, dan kebahagiaanmu. Itu merupakan sikap memegahkan diri, arogansi, dan sikap berpusat pada diri sendiri. Dan Allah takkan pernah dapat memberkati sikap itu. Alasan tentang pentingnya kamu berkonsentrasi pada pertumbuhan diri sendiri adalah supaya kamu dapat terhindar dari dosa kesombongan yang secara konstan menggoda kita untuk berfokus mengubah pasangan kita dan mengabaikan kelemahan kita sendiri. Allah ingin membenahi pernikahanmu, dan itu dimulai dari dirimu. Izinkan Dia mengubahkanmu ketika kamu berusaha mempengaruhi suamimu. Bisa saja kamu tak mendapatkan apa yang kamu harapkan. Tapi setidaknya kamu telah menjadikan dirimu sebagai contoh yang patut diteladani. Ketika saat ini kamu berada di tengah pernikahan yang sulit, atau pada dasarnya di tengah pernikahan yang indah, namun dengan sebuah masalah tertentu yang menjengkelkan hati, yakinlah bahwa Allah ingin mendewasakanmu tatkala kamu menghadapi masalah ini dengan ketangguhan, keberanian, keagungan, dan hikmat. Allah dapat memakai pernikahan untuk membuatmu menjadi seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh.